Halo Sobat KM, selamat datang dalam acara Apa Kabar Makassar yang akan memberikan berbagai macam informasi yang ingin Sobat KM ketahui seputar Kota Makassar. Saya Latifah Fauzia akan menemani Sobat KM sekalian dalam sesi kali ini hingga akhir sesi. Nah, bagi Sobat KM yang masih mahasiswa ataupun yang sedang mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, organisasi ataupun komunitas-komunitas menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk Sobat KM sekalian. Nah, seperti yang kita ketahui ada berbagai macam, ada banyak sekali organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas yang bergerak dalam berbagai bidang yang ada di Kota Makassar. Nah, salah satunya adalah komunitas kemanusiaan yang membantu masyarakat yang membutuhkan baik itu untuk didengar, dilihat ataupun ditolong. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ketua Umum Hive Sulsel, komunitas Hive Sulsel ya. Jadi untuk mengetahui apa sih itu Hive Sulsel, mari kita langsung saja perkenalkan tamu kita pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Sebelumnya terima kasih untuk Kak Latifah yang sudah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi halo Sobat KM, perkenalkan nama saya Muhammad Rishad Aminullah. Teman-teman itu akrab menyapa saya Rishad. Rishad atau Richard. Tapi baiknya Rishad. Oke, baiklah. Jadi di sini saya itu mempunyai jabatan sebagai ketua umum dalam Hive Sulsel ini sendiri. Di sini saya bertugas untuk mengkoordinir, memantau dan juga membantu teman-teman dalam menjalankan program-program dalam 1 tahun ke depan itu. Oke, baiklah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, apa sih itu Hive Sulsel, Kak Rishad? Silahkan dijelaskan. Hive Sulsel, Human Initiative Volunteer Energy Sulawesi Selatan. Apa tuh artinya? Human Initiative Volunteer Energy. Kalau kita dari arti per kata, kalau kita artikannya human, manusia, inisiatif volunteer energi berarti manusia yang mempunyai energi, manusia yang berinisiatif untuk menyumbangkan energi positifnya yang bisa digunakan untuk ke masyarakat. Oke, baik, sangat bersemangat ya. Arti dari Hive Sulsel itu sendiri sangat mulia. Oke, lanjut. Jadi Hive Sulsel itu apa? Jadi Hive Sulsel itu salah satu komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan, dan kami juga dinaungi sebuah yayasan yang bernama Human Initiative. Oh, jadi Hive dan HI Human Initiative itu beda ya? Tidak beda. Apa? Human Initiative dan Human Initiative Volunteer Energy itu satu kesatuan, di mana Human Initiative itu kalau bahasa kasarnya mereka ini yang bergerak di kantornya begitu. Sedangkan kami dari Hive itu merupakan relawan yang turut membantu jalannya program-program kemanusiaan yang diadakan oleh Human Initiative ini sendiri. Tapi kami sebagai Human Initiative Volunteer Energy Sulsel tentunya mempunyai beberapa program-program yang kami akan jalankan ke depan tersendiri begitu. Oke, baik. Jadi sejak kapan sih Hive Sulsel itu ada berdiri? Hive Sulsel, kalau untuk Hive itu sendiri, Hive itu sudah berdiri sejak tahun 2017, tepatnya di daerah Jakarta, di Depok ya. Tapi untuk di Makassar sendiri itu masuknya pada tahun 2020 begitu. 2020, berarti sudah sekitar 3,5 tahun ya? Iya, kurang lebih seperti itu, 3,5 tahun. Belum sampai setengah juga kali ya? Karena kan masih Februari ya? Iya, masih Februari. Oke, jadi kemarin saya sempat baca website dari Hive Sulsel juga. Nah, di Hive Sulsel itu ternyata ada spiritnya ya? Ada 4 spirit itu. Oh iya, ada. Oh iya, boleh dijelaskan 4 spirit itu apa sih? Oh, jadi di Hive itu ada 4 spirit. Dan singkatannya itu sama juga dengan Hive. Ya? Kalau Hive itu tadi yang saya sebutkan Human Initiative Volunteer Energy, tapi kalau di Hive di bagian spirit ini tuh ada kepanjangan lainnya, yaitu Humanity, Integrity, Valuable, dan Empowerment begitu. Oke, jadi ada 4 ya. Ada 4 spirit. Ada 4 spirit yang harus dipegang oleh relawan Hive Sulsel sendiri. Sekali. Oke, jadi sebenarnya di Hive Sulsel itu selama 3 tahun berdiri nih, sudah ada berapa banyak sih volunteernya? Kalau sekarang
kurang lebih ada sekitar 326 orang. 326 orang Iya, sudah banyak untuk ya. untuk di Hive Sulsel ini sendiri. Itu biar Sulsel, Hive Sulsel di kota Makassar saja atau Hive itu sudah terbagi di beberapa kota yang ada di Indonesia, seperti di Maluku, di Jawa Tengah, di Jakarta, khususnya Depok, dan berbagai wilayah yang ada di Indonesia lainnya. Oh ya, jadi anggota volunteer 300 lebih itu sudah mencakup seluruh Sulsel berarti ya. Jadi Insya ada Allah. volunteer juga Iya. dari kabupaten lain ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi saya ingin mengetahui apa sih pemikiran Ketua Umum atau Kak Rishad sendiri itu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ya, berbicara tentang kemanusiaan itu pastinya berasal dari kata manusia. Iya. Saya berpikiran kemanusiaan itu dimana kita bisa memanusiakan manusia. Manusia. Jadi kita itu merangkul, membantu, memberikan uluran tangan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi ceritanya kita ini tuh, kita kan manusia, makhluk sosial. Iya. Makhluk sosial bagaimana umumnya itu saling membutuhkan satu sama lain. Saling membutuhkan satu Kurang sama lebih seperti itu sedikit gambaran saya tentang kemanusiaan. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Kak Rishad mendefinisikan ya, bisa dibilang seperti itu, mendefinisikan bahwa kemanusiaan bagaimana caranya kita sebagai relawan bisa memanusiakan manusia dan saling membantu satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial. Oke, jadi apa saja nih kegiatan-kegiatan yang ada di Hive Sulsel? Boleh dijelaskan? Untuk di Hive Sulsel itu kan di dalam Hive Sulsel itu terbagi beberapa bidang ya. Iya. Untuk di Hive Sulsel itu sendiri ada 5 bidang. Iya. Ada bidang sumber daya manusia, ada bidang pendidikan, sosial, DRM, dan juga Kominfo. Kominfo, oke. Sangat menarik ya, tadi ada salah satu saya dengar kata DRM. Apa tuh DRM? Kalau DRM itu Disaster Risk Management. Disaster Risk Management. Jadi dia berfokus pada. Kalau di situ tuh kita berfokus ke bidang seperti bencana seperti itu. Jadi apabila terjadi suatu bencana alam ataupun bencana kebakaran dan sebagainya, itu di situ salah satu pokok inti di bidang DRM ini sendiri begitu. Oke, jadi yang telah diperlihatkan oleh tim produser kami, boleh dilihat teman-teman bahwa ternyata salah satu program yang ada di Hive Sulsel itu bagaimana mereka berfokus dalam pencegahan dan juga after bencana. Salah satunya adalah pencegahan di saat para relawan Hive Sulsel memberikan edukasi kepada adik-adik. Di mana nih boleh dijelaskan? Adik-adik mana boleh dijelaskan ini kegiatan seperti apa sih? Oh iya, jadi itu salah satu sekolah yang ada di di Makassar, yaitu SDT Albiruni Makassar. Di sini tuh kita adakan sebuah program kerja yang namanya itu Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Iya, jadi di sini perlu teman-teman ketahui, ini juga kami bekerja sama dengan kantor yaitu Human Initiative untuk melaksanakan program ini, yaitu Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Jadi di sini kami itu mengedukasi adik-adik bagaimana atau apa yang sebaiknya dilakukan, bagaimana tindakan kita apabila terjadi suatu bencana, baik itu seperti gempa bumi, banjir, dan bencana-bencana lainnya seperti itu. Oke, jadi salah satu kegiatannya adalah pelatihan aman bencana ya untuk adik-adik. Terus ini rata-rata yang saya lihat kemarin itu di Instagramnya, rata-rata banyak anak-anak yang menjadi sasarannya teman-teman Hive Sulsel. Sebenarnya tidak begitu, karena kami itu fokus di 3 bidang ya. Kami itu punya 3 pilar di dalam Hive itu sendiri. Pilarnya itu ada pendidikan, ada bencana, dan juga pemberdayaan. Jadi kalau yang teman-teman sobat KM lihat itu, kalau kami di anak-anak itu lebih fokus ke pendidikan ya, tentunya ke pendidikan. Sedangkan kalau kebencanaan itu seperti yang teman-teman bisa lihat di Instagram kami pergi memberikan bantuan ketika terjadi sebuah bencana banjir, longsor, dan sebagainya. Dan untuk di bagian pemberdayaan itu, kami memberdayakan masyarakat, di mana kami memberikan sebuah kegiatan sosial yang kira-kira bisa berjalan di masyarakat dan memberikan
impact untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu pemberdayaan. Oke, jadi salah satunya kemarin saya sudah sedikit bercerita tadi di balik layar bahwa salah satu kegiatannya untuk kegiatan sosial ternyata ada pendistribusian air Betul bersih sekali, ya betul pada sekali. saat tahun lalu ini ya Iya, kalau nggak tahun lalu. salah. Jadi kan tahun lalu ada bencana krisis air lah ceritanya, kekeringan. Ya. Jadi kami itu ke daerah Antang khususnya itu kami pergi memberikan pendistribusian air bersih yang dilakukan oleh teman-teman relawan seperti itu. Jadi relawan Air Susul ternyata tidak hanya berfokus pada satu bidang saja ya teman-teman, dia berfokus pada 3 pilar utama. Betul sekali. Kebencanaan, pemberdayaan, dan juga pendidikan. Betul sekali. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya tuh agak sedikit lebih spesifik nih ke pengalaman pribadi dari Kak Rishad. Saya sedikit penasaran nih, gimana sih awal mula Kak Rishad ikut organisasi atau komunitas Have Social ini? Awal tahun 2023 itu saya bilang ke diri saya sendiri. Saya bilang tahun ini saya punya goals saya itu selain ikut berbagai kegiatan kampus, lomba dan sebagainya, saya ingin turun langsung ke masyarakat memberikan bantuan, baik itu hanya 2-3 bantuan. 2-3 kegiatan kemanusiaan. Tapi ternyata ketika saya masuk di Human Initiative Volunteer Energy ini, sangat banyak kegiatan kemanusiaan yang saya ikuti dan berikan kepada masyarakat. Seberapa banyak tuh kegiatannya, boleh dijelaskan? Gimana ya? Kalau mau dihitung sepertinya agak susah karena hampir tiap bulan, tiap minggu hampir tiap minggu ada kegiatan kemanusiaan yang kami lakukan. Jadi tiap bulan itu memang tidak pernah kosong. Alhamdulillah tiap bulan tidak pernah ada kosong. Apalagi terus apabila bulan puasa. Bulan puasa tidak lama lagi bulan puasa. Kami itu sangat padat untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti ke program pembagian takjil, program pembagian sembako seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi itu kegiatan kami ketika pergi melakukan pendistribusian takjil atau paket iftar kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Wah, sangat banyak ya. Jadi gimana, apakah pembagian paket iftar akan dilakukan pada bulan Maret nanti ini atau? Insya Allah kami akan kembali melaksanakan. Insya Allah. Jadi bagaimana caranya relawan Have Social selalu bisa bermanfaat di setiap keadaan masyarakat membutuhkan ya. Betul sekali. Oke, jadi saya juga ingin bertanya nih, hal apa sih yang Kak Rishad nih pelajari saat menjadi relawan Have Social sendiri? Yang saya pelajari ya, kalau yang saya pelajari selama menjadi relawan itu tentunya sangat banyak, di mana saya lebih bersifat menjadi orang yang lebih dewasa, mengesampingkan ego, karena tentunya dalam sebuah komunitas tidak bisa dipungkiri ya adanya perselisihan satu sama lain. Dan untungnya saya sangat bersyukur bisa masuk di komunitas ini, di mana isinya itu orang-orang yang sangat dewasa begitu, yang sangat mampu memahami satu sama lain. Kami diajar bagaimana profesional dalam menjalani kegiatan, profesional dalam menjalani hidup begitu. Profesional dalam menjalani kegiatan dan profesional dalam menjalani hidup. Betul sekali. Jadi saya rasa Kak Rishad ini sudah sangat berkapasitas untuk terjun di dunia kerja ya. Insya Allah. Jadi sudah sangat profesional. Amin. Ya Allah. Oke, jadi selain orang-orangnya, apa sih lagi pengalaman menarik dari Kak Rishad yang Kak Rishad alami selama menjadi relawan Hive? Pengalaman menarik atau yang paling berkesan lah, baik itu hal-hal yang sedih ataupun hal yang bahagia. Ini sering ditanyakan sama teman-teman, pengalaman apa yang paling berkesan bagi saya selama masuk di dunia relawan atau kemanusiaan ini. Saya itu orang yang sangat tertarik dalam hal dunia pendidikan dan juga adik-adik begitu. Di samping dengan turut langsung membantu di bidang kebencanaan, saya juga sangat tertarik untuk bidang pendidikan. Pernah suatu waktu di salah satu program kami pergi ke suatu daerah pelosok. Di situ daerahnya termasuk pedalaman. Di situ sekolahnya adik-adik itu sangat bagi saya kurang layak bagi saya, karena dindingnya yang berdindingkan rumbai-rumbai bambu yang dianyam itu, yang sangat tipis. Terus lantainya itu beralaskan tanah,
tanah, bukan Iya, lantai. betul sekali. kami. Bagi saya bukan artian tidak bersyukur atau apa, tapi bagi saya perlunya sarana pembelajaran yang layak untuk adik-adik. Karena saya pikir ini kalau terkena angin kencang, hujan, mungkin saja bisa roboh. Bagaimana kalau adik-adik itu sementara belajar terjadi hal tersebut? Bagaimana sih adik-adik? Di situ saya terbersit dalam hati saya, ya Allah kasihan sekali adik-adik. Kayak sejujur waktu itu saya itu menangis karena saya sangat kasihan. Tidak tahu ini terharu lagi cerita ini karena sangat kasihan untuk melihat keadaan itu sendiri begitu. Selanjutnya saya mungkin dan juga para sobat KN nih pasti penasaran gimana sih cara gabung di Hive Sulsel. Boleh ceritakan atau boleh sebutkan nih apa saja syarat-syarat ataupun apa saja kebutuhan yang harus kita lakukan untuk bergabung di Hive Sulsel. Kalau untuk masuk di Hive Sulsel ini tentunya ada yang namanya seleksi ya. Oke, seleksi. Selalu seleksi. Jadi di seleksi itu kami pertama mengadakan seleksi berkas untuk beberapa berkas. Setelah ada pengumuman Anda lulus berkas, kemudian akan dipanggil wawancara. Setelah wawancara lulus akan masuk ke tahap indoor. Di indoor ini kita akan memberikan materi terkait pengembangan skill dan juga pendalaman HI dan Hive itu secara mendalam. Setelah melewati tahap indoor ini kita akan pergi ke outdoor. Jadi di outdoor ini kita itu akan pergi camp. Kalau saya kemarin camp pas saya oprek itu, pas saya masuk, saya campnya itu di daerah Maros. Di daerah Maros ya? Betul. Yang susah jaringan juga atau gimana? Alhamdulillah kalau tempatnya waktu itu belum susah jaringan. Alhamdulillah. Belum susah jaringan. Alhamdulillah. Okay. Di situ kami di tahap outdoor ini bukan hanya pergi camp, pergi hunting, pergi liburan, tidak. Tapi di situ kita akan diberikan pembelajaran terkait bagaimana membantu orang-orang dalam hal bencana dan lain sebagainya. Di situ kita juga akan diberikan pelatihan untuk menolong korban-korban yang biasanya ada di tebing-tebing dan sebagainya. Oke, jadi di kegiatan outdoor itu teman-teman Hive diberikan pelatihan pertolongan pertama ya. Betul sekali. Iya. Jadi pertolongan pertama, bagaimana cara survive dalam hutan kali ya, dan bagaimana cara menolong seseorang yang terluka pada saat mereka berada di lingkungan yang tidak ada jaringan. Jadi gimana sih caranya kita untuk mengakses informasi Hive Sulsel, misal kayak opreknya tuh gimana, di mana kita bisa dapatkan informasinya? Teman-teman itu bisa dapat info melalui Instagram kami yaitu Hive Sulsel, Hive_Sulsel. Itu di Instagram kami. Jadi di situ ada kontak person dan juga email yang bisa teman-teman hubungi untuk mendapatkan informasi tentang kami begitu. Oke, jadi boleh tadi ditampilkan. Tadi ternyata saya melihat bahwa ternyata ada website ya. Website @hi_volunteer, di mana teman-teman atau sobat KM yang merasa bahwa yang ingin membantu masyarakat-masyarakat terpencil atau masyarakat-masyarakat pelosok yang ada di luar sana boleh berdonasi ya. Bisa melakukan donasi melalui Hive Sulsel atau HI Volunteer dengan membuka website dari HI_volunteer, di mana terdapat ruang donasi Hive Peduli Palestina. Oh, ternyata Hive Sulsel juga ada program untuk Peduli Palestina ya. Jadi terus ada juga ruang inspirasi dan juga ada aplikasi Hive. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, jika teman-teman tidak mempunyai waktu, tenaga untuk langsung turun, boleh teman-teman menyisikan sedikit materinya. Jadi baik, mungkin seperti itu. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Kak Rishad, ya, yang telah menyediakan, yang telah memberikan waktunya untuk hadir dalam kegiatan acara Apa Kabar Makassar pada hari ini. Jadi baiklah sobat, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Hive Sulsel. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menginspirasi sobat KM semua dan memberikan dorongan semangat untuk sobat KM dalam membantu sesama dan memanusiakan manusia seperti yang telah disebutkan dan dikatakan tadi oleh Kak Rishad. Jadi saya Latifah Fauzia serta seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Dan sampai jumpa.